Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi ekskresi dan sistem ekskresi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Aljana Rizka, itu saya sendiri. Saya berlaku sebagai moderator. Dan Anissa Maharani dan Yolanda Syafnita. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yolanda Syafnita. Kepada Yola, dipersilakan. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu ekskresi dan sistem ekskresi. Yang pertama, ekskresi. Ekskresi adalah proses menghilangkan sisa metabolisme dari tubuh. Yang kedua yaitu sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Selanjutnya, pada organisme bersel satu, produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Organisme multiseluler memiliki proses ekskresi yang lebih kompleks. Misalnya, CO2, H2O, NH3, asam amonia, dan asam urat. Yang ketiga yaitu fungsi sistem ekskresi. Yang pertama, membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau yang dikenal dengan osmoregulasi. Dan yang ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Selanjutnya, pengeluaran sistem senyawa bernitrogen. Yang pertama ada pengeluaran nitrogen dalam bentuk amonia, yang kedua pengeluaran nitrogen dalam bentuk urea, dan pengeluaran nitrogen dalam bentuk asam urat. Selanjutnya pengeluaran nitrogen dalam bentuk amonia. Yang pertama, hewan yang mengeluarkan nitrogen dalam bentuk amonia dinamakan hewan monotelik. Yang kedua, pengeluaran nitrogen dalam bentuk amonia hanya dilakukan oleh hewan akuatik. Misalnya ikan teleostein, siklostoma, dan kebanyakan invertebrata akuatik. Molekul amonia mudah larut dalam air. Pada ikan, sebagian besar amonia hilang sebagai NH4+, melintasi epitelium insang. Ginjal hanya mengekskresikan sedikit zat buangan bernitrogen dengan reaksi NH3 ditambah H2O, NH4+ ditambah OH-. Selanjutnya, pengeluaran nitrogen dalam bentuk urea. Urea ialah senyawa yang mudah larut dalam air, memiliki toksisitas lebih rendah daripada amonia. Urea merupakan hasil sisa bernitrogen yang utama pada hewan terestrial. Urea dihasilkan di dalam hati vertebrata. Urea adalah produk siklus metabolik yang mengombinasikan amonia dengan karbon dioksida. Hewan yang menghasilkan dan mengeluarkan urea disebut ureotelik. Selanjutnya, pengeluaran nitrogen dalam bentuk asam urat. Hewan yang mengeluarkan asam urat dinamakan hewan urikotelik yang merupakan hewan khas darat. Misalnya, insekta, burung, reptilia. Asam urat sangat sulit larut dalam air. Selanjutnya, ekskresi hewan. Yang pertama ada hewan akuatik, di mana saluran tubuler atau protonefrida pada cacing pipih. Selanjutnya, kelenjar hijau pada udang, insang dan ginjal pada ikan. Selanjutnya, mekanisme ekskresi ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Kemudian, hewan terestrial. Organ metanefridia pada cacing tanah, tabung malpighi pada serangga, metanefros pada aves, dan nefron pada vertebrata. Selanjutnya, macam-macam organ ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama, protozoa. Protozoa termasuk hewan bersel satu. Protozoa belum mempunyai alat ekskresi yang khusus. Zat-zat sisa akan dikeluarkan melalui rongga-rongga berdenyut yang berfungsi sebagai pengatur kadar air dalam sel. Misalnya pada 1. Amoeba, CO2 dan urea hasil dari sisa zat metabolisme sel akan dikeluarkan secara difusi melalui membran sel. 2.
ciliata. Zat sisa yang mengandung nitrogen dan amonia akan dikeluarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan secara difusi melalui membran sel. Yang kedua adalah cacing. Pada cacing pipih, seperti planaria, zat diserap melalui sel-sel yang mempunyai rambut-rambut getar. Getaran rambut-rambut ini seperti nyala api, sehingga sel-sel itu dinamakan sel api. Di dalam sel-sel itu, cairan tubuh disaring dan zat sisa diserap. Dari sel api, zat sisa yang telah diserap akan dikeluarkan. Pada cacing tanah, alat pengeluarannya disebut nefridia, berupa corong yang mempunyai saluran berliku-liku dan bermuara pada lubang nefridia. Selanjutnya adalah moluska. Pada beberapa moluska, sistem ekresinya dilakukan oleh ginjal dalam bentuk nefridia. Nefridia mengeluarkan ekret melalui porus ekskretorius, diteruskan ke bagian dorsal dan ruang mantel. Selanjutnya adalah insekta atau serangga. Ginjal serangga berbentuk bulu-bulu yang disebut bulu Malpighi. Alat ini berguna untuk menyerap sisa-sisa yang mengandung zat lemas dari darah untuk kemudian dikeluarkan di usus belakang lambung. Macam-macam organ ekresi pada hewan vertebrata. Yang pertama adalah Pisces. Pada beberapa Pisces, alat ekresinya adalah sepasang ginjal berupa mesonefros. Mesonefros mengeluarkan ekret melalui ureter yang diteruskan ke sinus urogenital, kemudian berakhir di papila urogenital. Selanjutnya adalah amfibi. Alat ekresinya adalah ginjal tipe mesonefros dan saluran-saluran kemih yang disebut Wolff. Saluran-saluran ini membawa sekret langsung ke kloaka, walaupun terdapat kandung kemih di sebelah sisi ventral kloaka. Selanjutnya adalah apes. Ginjal sebagai alat ekresi bertipe metanefros dilengkapi dengan ureter sebagai saluran yang langsung bermuara pada kloaka. Tidak terdapat kandung kemih, ekret berbentuk semi-solid mengandung urea. Selanjutnya adalah mamalia. Pada mamalia, alat ekresinya berupa ginjal berbentuk seperti biji kacang. Terdapat ruang median yang disebut pelvis renalis. Berhubung dengan kandung kemih, ureter menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih tersebut. Berfungsi sebagai saluran ekret. Dari kandung kemih tersebut keluar uretra yang bersatu dengan sinus genetalis pada betina atau dengan vas deferens pada jantan. Selanjutnya, ekresi dan osmoregulasi pada hewan. Ekskresi yaitu mengacu pada proses pembuangan sisa metabolisme dari suatu organisme. Sedangkan osmoregulasi mengacu pada proses mengatur potensi air untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam suatu organisme. Ekresi berfungsi menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dari tubuh, sedangkan osmoregulasi berfungsi menyeimbangkan asupan dan kehilangan cairan dari tubuh. Ekresi, 3 peristiwa dalam ekskresi adalah pernafasan, buang air besar, dan buang air kecil. Sedangkan 2 peristiwa osmoregulasi adalah endomosis dan eksosmosis. Ginjal serta pernapasan dan pencernaan bertanggung jawab untuk sedangkan osmoregulasi. Nah, terima kasih Yala. Sedangkan ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk osmoregulasi. Osmoregulasi hewan darat. Hewan darat memiliki mekanisme yang berbeda dengan hewan akuatik. Media udara menghasilkan kemungkinan terjadi osmosis yang sangat kecil. Uptake air oleh tubuh juga hanya bisa dilakukan melalui pengambilan langsung air dalam bentuk cair atau minum. Produksi air oksidatif melalui proses metabolisme dan pengambilan air dalam bentuk uap. Hewan darat juga mendapatkan air dari makanan. Hewan darat juga memiliki ginjal yang memiliki struktur efektif terhadap konservasi air di dalam tubuh.
Gambar menunjukkan berbagai variasi struktur ginjal pada vertebrata. Variasi yang nampak adalah keberadaan glomerulus dan loop of Henle disebut intersegmen pada ikan air tawar, amfibi, dan reptil. Variasi struktur ginjal tersebut berkaitan dengan osmoregulasi pada hewan yang bersangkutan. Keberadaan loop of Henle atau daerah intersegmen berkaitan dengan kemampuan untuk membuat urin pekat atau hiperosmotik. Walaupun demikian, panjang loop of Henle tidak berkaitan dengan kepekatan urin yang dihasilkan. Tekanan filtrasi pada glomerulus tidak terkait ukuran tubuh hewan sehingga ukuran glomerulus memiliki ukuran yang relatif konstan. Walaupun demikian, kebutuhan akan filtrasi akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan proporsi tubuh dan tingkat metabolisme. Kebutuhan tersebut ditopang oleh jumlah nefron yang terdapat pada ginjal. Pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Lingkungan hidup hewan. Pada dasarnya, lingkungan hidup hewan dapat dibagi menjadi lingkungan air dan lingkungan darat. Lingkungan air masih dibedakan menjadi lingkungan air laut dan air tawar. Sedikit sekali hewan darat yang benar-benar telah meninggalkan lingkungan air. Misalnya, serangga dan beberapa hewan darat yang lain, meskipun dianggap paling berhasil beradaptasi dengan kehidupan darat, namun hidupnya sedikit banyak masih berhubungan langsung dengan air tawar. Kebanyakan hewan selain serangga hidup di dalam air atau sangat tergantung pada air. Komposisi cairan tubuh kebanyakan hewan, khususnya konsentrasi komponen utama, merefleksikan komposisi air lautan permulaan tempat nenek moyang hewan pertama kali muncul. Air laut mengandung sekitar 3,5% garam. Ion utama adalah natrium klorida, magnesium, sulfat, dan kalsium yang berada dalam jumlah yang besar. Jumlah konsentrasi garam di lingkungan sangat bervariasi sesuai tempat geografisnya. Di lautan tengah di mana penguapan tinggi tidak diikuti dengan jumlah yang sama masuknya air tawar dari sungai, maka lautan tengah memiliki kandungan garam mendekati 4%. Di lain daerah, khususnya di daerah pesisir, kandungan agak rendah dibandingkan dengan lautan terbuka, tetapi jumlah relatif ion-ion terlarut agak konstan. Prinsip-prinsip dasar osmoregulasi. Terhadap lingkungan hidupnya, ada hewan air yang membiarkan konsentrasi cairan tubuhnya berubah-ubah mengikuti perubahan mediumnya atau osmokonformer. Kebanyakan invertebrata laut tekanan osmotik, cairan tubuhnya sama dengan tekanan osmotik air laut. Cairan tubuh demikian dikatakan isotonik atau isosmotik dengan medium tempat hidupnya. Bila terjadi perubahan konsentrasi dalam mediumnya, maka cairan tubuh disesuaikan dengan perubahan tersebut atau osmokonformitas. Sebaliknya, ada hewan yang mempertahankan agar tekanan osmotik cairan tubuhnya relatif konstan lebih rendah dari mediumnya atau hiposmotik, atau lebih tinggi dari mediumnya hiperosmotik. Untuk mempertahankan cairan tubuh relatif konstan, maka hewan melakukan regulasi osmotik atau osmoregulasi. Hewannya disebut regulator osmotik atau osmoregulator. Ada dua macam regulasi osmotik, yaitu regulasi hiposmotik dan regulasi hiperosmotik. Pada regulator hiposmotik, misalnya ikan air laut, hewan ini selalu mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya lebih tinggi daripada mediumnya atau air tawar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari teman-teman saya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.